Hey, what's up Fusik Nation? Welcome back again in another video with me, Fusik. Pada video kali ini kita akan mempelajari dan finally kita paham gitu ya, aha momennya dapat, yaitu bahwa dengan kita menggunakan branding, membangun branding, kita bisa mendapatkan cuan yang jauh lebih tebal. Nah, siapa tuh yang dari kalian yang nggak kepengen cuannya tebal? Kan pasti teman-teman juga kepengennya. Oke, tanpa fluff, kita akan langsung aja bahas tentang topiknya ini. Aku tahu tentang eksperimen ini itu dari bukunya Seth Godin yang judulnya All Marketers Are Liars. Di buku ini itu ada suatu eksperimen yang itu diceritakan oleh Seth Godin, yaitu eksperimen tentang gelas wine, wine glass, yang pada saat itu ini eksperimen dilakukan oleh semacam kayak penelitian gitu ya, lembaga penelitian yang itu adalah didatangi juga oleh pakar-pakar wine, namanya juga wine testing gitu. Nah, wine-nya itu sama botolnya sama, mereknya sama, tetapi si wine testernya, para wine testernya itu tidak dikasih tahu kalau si wine-nya itu berbeda gitu. Nah, yang dikasih tahu adalah gelas wine-nya, wine glass, yang dimana satunya itu adalah merek terkenal, aku lupa mereknya apa itu, yang satunya adalah merek biasa aja. Yang merek terkenal itu sudah memiliki brand story, yaitu memang wine ini itu digunakan untuk minum wine anggur yang itu mahal gitu. Karena mahal identik dengan yang namanya rasanya enak gitu ya. Terus setelah mereka ini mencicipi wine-nya ini gitu, somehow wine yang ada di gelas yang mahal ini gitu, itu semuanya pada bilangnya, responnya adalah wine yang sebelah sini itu jauh lebih enak daripada wine yang ada di gelas dengan brand yang harganya itu dijualnya juga murah dan brandnya belum established seperti wine glass yang merah yang udah terkenal ini. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata bahkan mereka yang udah expert di dunia wine gitu, kerjaannya kan nyicipin wine yang dia bisa bilang enak atau enggak gitu, itu aja mereka bisa terkecoh dengan brand. Padahal gelasnya itu the same gitu, cuman beda merek aja, beda brand. Nah, bayangkan kalau kalau strategi ini kalian terapkan di perusahaan ataupun di produk kalian, itu HPP kalian bisa segini, tapi profitnya bisa segaban. Karena apa? Karena kalian berhasil memainkan persepsi dari si customer, si calon customer begitu. Nah, ini juga dijelaskan oleh Pak Subiarto. Kalau kalian nggak follow dia di Instagram, silahkan follow aja. Jadi memang branding itu itu bukan cuman sekedar kita bikin logo, bikin foto yang kece-kece, enggak. Branding itu is all about a game perceptions, game of perception. Jadi maksudnya gini, kalau game of perception itu gini, tadi kan hanya karena gelasnya berbeda bisa rasanya berbeda, itu kan hanya persepsi aja. Nah, bagaimana kita bisa mempengaruhi persepsi tersebut? Itu tentu dengan si brand. Nah, brand ini tentu itu nggak bisa kok cuman dalam waktu sehari 2 hari itu persepsi itu bisa tercipta gitu. Persepsi ini memang dibangun seiring berjalannya kita membangun produk atau perusahaan gitu ya. Jadi kita ini di dalam benak customer ingin dilihat seperti apa dan bagaimana gitu. Gampangnya seperti ini. Pasti teman-teman ini mempunyai kerabat, saudara, atau mungkin kamu sendiri itu dikenal sebagai seorang yang ahli apa, atau ketika kalian berkumpul sama teman-teman itu kalian suka disuruh ngapain. Nah, itu adalah branding sesimpel itu Jadi bukan kamu siapa, tapi kamu dikenal sebagai siapa dan kamu ahli apa gitu Bahkan ada loh orang di luar sana itu yang terlihat kaya, yang terlihat punya duit, tetapi nyatanya rekeningnya itu bikin nangis. Karena itu adalah branding Jadi branding itu is all about perception gitu. Nah, ini kalau kita praktekkan di dashboard dalam bentuk iklan gitu Katakanlah teman-teman iklan produknya tas gitu. Tapi teman-teman udah bilang bahwa produk ini premium dan harganya memang udah mahal. Tetapi kalau secara visual teman-teman itu gagal mempresentasikan secara branding persepsinya nggak nyampe, gagal gitu. Karena brandingnya nggak nyampe. Jadi seperti pemilihan modelnya,
angle-nya gitu ya, terus warna yang dipilih, terus nanti videonya itu mau siang, sore, malam, dan sebagainya, terus nanti propertinya apa aja, ataukah mungkin nanti di dalam mobil, mobilnya apa gitu ya, mukanya modelnya kayak gimana, terus nanti setelah masuk website juga tampilan websitenya seperti apa, itu semua akan sangat mempengaruhi. Begitu juga kalau teman-teman yang sudah memiliki Instagram yang dibangun feed-nya, itu juga nanti ada story di situ ya. Apalagi kalau brandingnya ini dikombinasikan dengan kita engage dengan audiens. Wah, itu cakep banget gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi ya, ini juga udah aku praktekkan di produk yang aku tangani, dan alhamdulillah ya ini bagus banget. Dan karena di aku itu nggak menggunakan COD, dan ini juga terbukti bisa menurunkan angka COD. Karena apa? Persepsi bahwa ini tuh brand produk yang terpercaya terbentuk ya. Dengan terbentuk ketika diajak untuk bayarnya itu menggunakan payment gateway, dan itu udah otomatis mereka mau. Karena apa? Persepsinya dibentuk. Jadi kalau teman-teman mau mengarah ke situ, silakan teman-teman bangun brand dulu gitu ya. Tentu juga produknya dipikirin dulu di awal, pastikan marketnya oke dan demand-nya oke, terus nanti bikin brand, terus silakan diperjuangkan seperti itu. Lalu kalau nggak punya brand gimana? Nggak punya brand. Lalu kalau misal teman-teman nih tidak punya produk, mungkin teman-teman adalah seorang YouTuber gitu ya, atau mungkin mau personal branding, bisa-bisa aja gitu. Jadi silakan di-apply ya, seperti cerita tadi, eksperimen dari si wine class tadi, di mana gelas wine yang satunya harganya biasa aja, yang di sini brandnya mahal, dan ini bisa bikin wine-nya lebih enak. Nah, silakan kalian bermain dengan persepsi seperti itu. Atau mungkin kalau teman-teman tertarik bahwa seperti ini, silakan aja kalian komen di bawah gitu, atau mungkin kalian bisa aja DM IG aku ya. Karena ya aku bosan juga ya ngomongin Facebook Ads, karena masih ada variabel-variabel lain yang itu bisa mempengaruhi Facebook Ads itu ataupun kegiatan marketing yang lain. Oke, itu aja ya guys untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan like, dan jangan lupa untuk subscribe ya. As always, may we always live in prosperity. This is Musik signing off. Bye-bye.